Melanjutkan diskusi kita, kebanyakan dari lembaga-lembaga rating ESG besar itu mengcover ribuan organisasi, ribuan perusahaan menggunakan mungkin hingga ratusan indikator yang dikelompokkan kepada beberapa isu-isu kunci. Memang transparansi terkait dengan detail dari indikator, proksi-proksi ukuran yang digunakan, algoritma apa yang digunakan dalam perhitungannya, dan atau cara-cara asesmen kualitatif yang digunakan itu memang sangat rendah. Karena proses bisnisnya yang sifatnya adalah dibayar oleh pengguna jasa atau investor, sehingga ukuran-ukuran ini seringkali prosesnya atau cara-cara perhitungannya dirahasiakan sebagai rahasia dagang. Namun umumnya cara yang digunakan itu bervariasi, ada mulai yang menggunakan model-model statistik yang diukur secara real time oleh komputer menggunakan algoritma tertentu. Ada juga menggunakan pendekatan penilaian analis atas nilai-nilai beberapa indikator kunci berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada para perusahaan, hingga ada sudah menerapkan artificial intelligence yang men-scan berbagai data dan pemberitaan-pemberitaan yang ada di media untuk kemudian dibuat ke dalam ranking-ranking pengukuran. Cuma ya bisa dibilang bahwa skala numerik yang digunakan itu sangat bervariasi. Dan kadang-kadang mereka juga mendapatkan dari pihak lain yang juga sangat banyak. Dan bisa dibilang kalau kita bicara tentang track record atas ukuran-ukuran ini relatif masih pendek dan seringkali mengalami entah itu rebasing, revisi setiap periodiknya. Karena ukuran ESG atau definisi dari ESG itu sendiri penuh dengan ambigu, maka terdapat banyak cara untuk mengukur kinerja ESG. Dan penelitian-penelitian empiris hingga saat ini tidak menghasilkan bukti yang sifatnya konklusif untuk memastikan apakah kinerja ESG itu berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan atau kinerja investasi atau tidak. Salah satu penelitian yang bisa dikutip adalah penelitian dari Fried et al. Tahun 2015. Mereka meneliti berbagai studi-studi akademik, ada sekitar 2.200 paper, studi primer, di mana dari hasil studi literatur ini ditemukan bahwa 90% studi atas hubungan antara kinerja ESG dengan kinerja keuangan perusahaan itu ditemukan 90%-nya memiliki hubungan yang sifatnya non-negatif. Nah, ini yang positif. Ada pula studi lain dari Dan et al. Pada tahun 2018, mereka melihat dataset ESG milik MSCI yang mengcover sekitar 5.000 perusahaan dari berbagai negara di dunia. Di sini mereka menghasilkan juga temuan yang mendukung, di mana rating ESG itu ditemukan berkorelasi negatif dengan resiko dari kinerja saham sebuah perusahaan. Jadi koefisiennya itu dinilai signifikan secara statistik baik terhadap hubungan, jadi ESG yang baik itu berhubungan negatif dengan total resiko, dengan stock specific risk, dengan beta, dan di antara 3 komponen, environment, social, dan governance, studi ini menunjukkan bahwa justru faktor sosial dan governance ini yang korelasinya lebih kuat terhadap kinerja keuangan perusahaan daripada faktor environmental. Nah, ini 2 studi yang menemukan temuan yang relatif positif mendukung peran pencapaian ESG terhadap kinerja keuangan dari perusahaan. Nah, sementara studi dari Garvey et al. Tahun 2016 terhadap 4.000 perusahaan terbuka dari tahun periode dari mulai sejak tahun 2000 hingga 2014, masa pengamatan yang cukup panjang,
Mereka justru menemukan bahwa dari perusahaan yang mereka amati, itu 4.000 perusahaan yang mereka amati, perusahaan-perusahaan yang mencatat kinerja ESG yang baik, yang positif, dan tidak mengalami masalah keuangan apa-apa, itu sepanjang periode pengamatan hanya memberikan kumulatif total return sebesar sekitar 0,6%. Nah, sementara perusahaan yang bagus secara ESG namun memiliki beberapa masalah terkait dengan keuangan dan perusahaan itu menunjukkan kumulatif total return minus 6,4%. Jadi artinya di sini adalah perusahaan yang berkinerja baik secara ESG itu tidak serta-merta memang otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang bagus. Tetap kinerja keuangan ditentukan oleh faktor-faktor yang fundamental terkait dengan bisnis perusahaan. Dan mereka mengamati juga bagi perusahaan-perusahaan yang kinerja ESG-nya tidak begitu baik, namun tidak memiliki masalah keuangan, tidak memiliki masalah bisnis, menunjukkan kumulatif total return sekitar positif 3,2%. Artinya return dari perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan ESG ini ditemukan lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang berkinerja baik secara ESG yang sama-sama tidak mengalami problem keuangan. Nah, sementara sebaliknya perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan ESG namun memang memiliki kesulitan, ada mengalami financial distress, itu menunjukkan kumulatif total return minus 4% selama periode pengamatan. Kinerja negatif ini lebih kecil, lebih baik daripada kinerja perusahaan yang memperhatikan ESG, yang kinerja ESG bagus namun mengalami financial distress yang tadi sebelumnya disebut minus 6,4%. Yang artinya dari temuan studi ini mengatakan bahwa ESG ini menambah cost dari doing business, sehingga katakanlah kinerja keuangan dari perusahaan saat dia memperhatikan faktor ESG itu akan cenderung kalah daripada perusahaan lainnya tidak memperhatikan itu, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sedang mengalami financial distress. Nah, inilah contoh temuan yang istilahnya tidak begitu mendukung dengan katakanlah hipotesis bahwa kinerja ESG yang baik itu mempengaruhi kinerja yang baik juga di keuangan perusahaan. Dan pengamatan yang lebih dalam dari Hubrand Comstock pada 2017 menemukan bahwa sebenarnya menjadi masalah adalah tidak adanya kriteria yang sifatnya umum terhadap ESG ini, sehingga akibatnya ditemukan adanya korelasi yang sangat rendah antara rating dari berbagai agensi yang berbeda. Jadi katakanlah tidak serta-merta satu perusahaan bagus ESG-nya menurut katakanlah satu agensi tertentu, misalkan Samrobico misalkan, itu juga memiliki kinerja yang katakanlah sejalan dengan perusahaan lain yang di rating oleh lembaga yang lain. Jadi masing-masing lembaga rating karena memiliki menggunakan metode yang berbeda-beda masing-masing, sehingga hasil dari rating tersebut itu jadi tidak bisa diperbandingkan satu sama lain, korelasinya sangat rendah satu sama lain. Isunya adalah bagaimanapun juga semua perusahaan rating ini menggunakan perhitungannya berbasis dari data yang disediakan oleh perusahaan yang mereka rating. Nah, ini adalah masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah tidak ada kesepakatan umum tentang bagaimana cara kita mengkompilasi, menormalisasi, memberi bobot atau menentukan proksi dari data-data tersebut. Nah, inilah yang menjadi problem dari rating-rating ESG yang dihasilkan oleh para agensi tersebut. Jadi sebelumnya sudah disimpulkan bahwa kurangnya standarisasi menjadi penyebab terjadinya variasi yang signifikan di antara skor-skor ESG dari berbagai rating agency, sehingga korelasi data mereka menjadi rendah. Lalu pengamatan berikutnya yang lebih baru dilakukan oleh Kotsantonis dan Serafim pada 2019 menemukan bahwa
kebanyakan agensi rating ESG tersebut itu menggunakan metrik-metrik yang tidak bisa diperbandingkan satu sama lain, padahal itu mengukur suatu isu yang sama. Dan skor itu seringkali dihitung menggunakan atau perbandingan antara perusahaan yang berbeda di dalam satu kelompok grup perusahaan, satu peer. Jadi ranking itu dibentuk berdasarkan peer-nya, bukan berdasarkan keseluruhan data. Jadi kinerja sebuah perusahaan, apakah dia memiliki kinerja ESG yang bagus atau tidak, itu akan sangat tergantung dari rekan-rekan yang ada di dalam satu kelompoknya tersebut. Dan tentu saja pengelompokan ini sendiri ya ini dilakukan subjektif oleh masing-masing dari rating agency. Jadi rating agency yang berbeda yang memiliki pengelompokan yang berbeda. Dan kemudian metodologi yang dipakai dalam rangka mengatasi data-data yang hilang atau yang bolong-bolong yang tidak muncul dilaporkan setiap tahun ini pun berbeda antar rating agency. Dan kemudian penelitian lain dari Serafim dan Sikoci pada 2019 menemukan bukti statistik bahwa terdapat hubungan yang positif antara ketidaksamaan antar skor ESG dari masing-masing rating agency itu dengan degree of disclosure. Jadi seperti ini kira-kira. Semakin banyak data diungkapkan oleh perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat variasi skor ESG antar satu perusahaan rating dengan perusahaan lainnya. Jadi artinya adalah semakin banyak informasi itu disediakan, semakin banyak dibuka, didisclose, maka semakin kreatif atau semakin lebar diskresi dari rating agency ini untuk membentuk model-model kriteria pengukuran mereka sendiri dan membentuk skor mereka sendiri, sehingga akhirnya skor ESG yang dihasilkan satu sama lain bisa sangat bervariasi. Jadi walaupun perusahaan-perusahaan rating agency itu berusaha mengukur satu atribut yang sama, entah itu atribut I, atribut S, ataupun atribut G, mereka menggunakan indikator yang berbeda dan juga menggunakan bobot yang berbeda untuk masing-masing indikator tersebut. Dan tentu saja ada satu resiko bahwa ESG rating ini bisa saja menjadi gaming atau greenwashing ya. Artinya untuk mendapat skor ESG tertentu, itu kita bisa menerapkan berbagai strategi, taktik, atau operasi yang kita desain sedemikian rupa selama kita paham apa yang diukur dan bagaimana cara pengukurannya. Tujuannya apa? Ya saat kita dapat skor ESG yang bagus, nilai kita di mata investor-investor yang sensitif terhadap kinerja ESG akan menjadi tinggi, sehingga valuasi kita pun akan menjadi tinggi. Nah inilah financial fraud model terbaru yang berusaha meleverage pengetahuan insider ya dari perusahaan rating itu sendiri, bagaimana rating proses dilakukan, bagaimana pengukuran dilakukan, sehingga lewat proses konsultasi dilakukan berbagai tadi ya perubahan-perubahan, baik itu strategi, taktik, atau apapun yang ditujukan agar menampakkan supaya perusahaan kita saat diukur menghasilkan ukuran yang tinggi. Dan ukuran yang tinggi ini nanti diharapkan bisa mendorong adanya valuasi yang tinggi dari investor-investor yang sensitif terhadap ESG. Memang idealnya di masa depan rating ESG ini harus sama ya standarnya dengan katakanlah rating yang digunakan misalkan saat merating bonds atau obligasi yang sudah established selama ini. Cuma perjalanan dari credit rating agency hingga sampai ke level yang sekarang ini memang butuh waktu dan pembuktian yang panjang. Dan hal yang sama pun juga akan dialami oleh ESG rating company. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Salam.